Oke, selamat pagi semuanya. Oke, berjumpa lagi kita di pertemuan kita kedua. Kita masih membahas nantinya tentang sistem ekonomi. Nah, tetapi sebelum kita memasuki materi kita, alangkah baiknya pertama sekali kita mulai dengan berdoa. Untuk Ricky, silakan dibawa ke kita. Baik Pak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu menurut saya masing-masing. Berdoa di mana? Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Ricky. Nah, untuk selanjutnya silakan di-greeting oleh kelas. Stand up. Greet the teacher. Good morning, sir. Untuk pertemuan kita hari ini, kita masih tetap membicarakan tentang sistem ekonomi, ya. Ini sistem ekonomi yang akan kita bahas itu nanti adalah tentang sosialis. Tapi sebelumnya, sebelum masuk kita ke inti pembelajaran, alangkah baiknya pertama sekali kita harus review pembelajaran kita pada saat minggu yang lalu. Oke, adakah di sini siswa yang masih ingat pembelajaran kita pada saat mempelajari sistem ekonomi liberal? Bisa kira-kira siapa yang bisa? Felisa, oke, silakan Felisa. Dapat saya simpulkan dari slide ini adalah Ya. peran pemerintah dalam sistem ekonomi liberal itu terbatas, Ya, yang ini ya. atau bisa dibilang peran pemerintah itu diminimalisir. Yes. Marnet, Marnet duluan. Silakan Marnet. Saya mau menjelaskan yang pertama. Yang mana itu? Yang ini ya, Ya. senjangannya. Oke, apa yang bisa kamu dapatkan dari sana? Benar yang saya ketahui, di dalam sistem ekonomi liberal terdapat keseimbangan antara si kaya dan si miskin. Ya. Jadi sistem ekonomi liberal ini si kaya akan masuk kaya Kaya, dan ya. sebaliknya miskin akan semakin miskin. Yes, ini adalah sistem ekonomi liberal itu ada kesenjangan di sini. Ini bisa dikatakan adalah ciri negatifnya. Oke, ada lagi kira-kira yang mau memberikan? Oke, silakan Felisa. Jadi saya ingin memberi contoh yang monopoli. Ya. Jadi dari pembelajaran sebelumnya, ciri negatif dari sistem ekonomi liberal ada monopoli. Berarti bisa disimpulkan pemahaman kamu terhadap materi kita yang sebelumnya masih sangat bagus dan masih diingat semuanya. Oke, saya akan lanjutkan lagi atau mungkin ada lagi yang bisa memberikan pendapat dari sini? Ada lagi? Untuk review kita tidak ada lagi, kita lanjutkan saja. Oke, untuk materi atau slide selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran kita untuk hari ini itu sama seperti liberal, tapi ya bedanya di sini mungkin karena kita belajar sosialis diganti saja jadi sistem ekonomi sosialis. Yang pertama nanti melalui diskusi siswa mampu menganalisis ciri-ciri sistem ekonomi sosialis, dan untuk manfaatnya di sini berarti peserta didik mampu menganalisis ciri-ciri sistem ekonomi sosialis dengan tepat dan benar. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah teknik penilaian yang akan diambil pada pertemuan kita hari ini. Masih sama seperti teknik penilaian pertemuan sebelumnya. Yang pertama penilaian kognitif, yang kedua penilaian sikap, di sini observasi. Dan yang terakhir itu nanti adalah pada saat diskusi atau menyajikan hasil diskusi kamu di depan kelas. Nanti di sini akan saya ambil juga nilai observasi khusus untuk nilai kelompok masing-masing. Coba dibuka aplikasi Quizizz-nya, nanti kamu akan masukkan kode yang ada di layar ini. Oke, sebentar. 14-20-90. Oke, kita mulai pretest kita. Ada 8 soal. Ingat, pretest di sini akan mengukur kemampuan awal kamu mengenai materi ini, ya. Saya akan klik mulai, atau ada lagi yang belum masuk ke kodenya? Sudah semua ya? Oke. Nah, kita lihat dulu hasilnya. Berapakah persentasenya yang bisa kita lihat dari sini? Kalau kita perhatikan dari persentase yang ini dari atas ya, dari akurasinya masih 43%, ya, masih kurang dari balance atau 50%. Ya, oke, berarti nantinya pada saat post test maunya setelah kita sudah mempelajari materi ini harus bisa 100% maunya, kan? Walaupun tidak bisa 100%, di atas dari 80%, seperti itu dia. Oke, jadi kita lanjutkan lagi. Jadi ini video ini adalah hanya sebagai pengantar atau bisa dikatakan sebagai bekal agar kamu nanti bisa menjawab beberapa contoh
case yang sudah tersediakan di LKPD. Oke, LKPD sudah terbagikan sebelumnya. Nanti akan kamu perhatikan sana langkah-langkahnya, ya, pertanyaannya apa saja nanti akan kamu kerjakan, dan juga nanti pada saat penyajian LKPD tersebut nanti harus kamu jawab dengan baik. Oke? Ini saya akan tunjukkan ke kamu video pembelajaran yang sudah saya siapkan ini. Bayangkan dunia sedang mengalami suatu kebahagiaan radikal. Perkotaan berkembang besar 2 sampai 5 bahkan 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Kuda digantikan oleh mobil, surat menyurat digantikan oleh telepon, dan pabrik yang biasanya membuat 1 produk per hari sekarang dapat membuat 10 produk per jam. Akan tetapi, kamu masih tinggal di dalam rumah seluas 25. Pembahasan yang sangat menarik ya tentang sosialis sebenarnya. Ya, sosialis itu sebenarnya muncul karena apa? Ada yang bisa memberikan pendapat dulu sebentar ya. Ada yang bisa memberikan pendapat kenapa muncul? Ada yang bisa memberikan? Coba gini dulu. Karena adanya kesenjangan di antara kaum yang lebih kaya ataupun modis dan yang lebih miskin ataupun tadi Proletariat. ya. Proletariat. Ya, Banyak bagus ya. ada orang yang ingin meratakan kesenjangan itu. Oke. Muncullah sosialis. Muncullah sosialis. Ya, itulah dia satu. Ini baru satu ya. Nanti ada lagi yang beberapa teman kamu yang memberikan pendapat. Ada yang bisa memberikan pendapat? Ya, selain gini, ini tadi udah ya. Oke, silakan Shena. Jadi yang saya dapatkan dalam video sebelumnya itu adalah sistem ekonomi sosialisme adalah sistem ekonomi yang cenderung lebih tertutup karena sistem ekonomi ini dikembang penuh oleh pemerintah. Ada lagi kira-kira yang bisa menyampaikan pendapatnya? Oke, silakan Cynthia. Baik, yang dapat saya simpulkan dari video tersebut adalah video tersebut mengatakan bahwa peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi sosialis itu sangat cenderung mendominasi. Peran pemerintah itu sosialis itu sangat mendominasi ya. Oke, nah itu penjelasan dari teman-teman kamu. Kita perhatikan lagi slide berikutnya. Nah di sini seperti sebelumnya, ya di pertemuan kita pertama, kita akan membentuk 4 kelompok. Silakan dibentuk kelompoknya sama seperti pertemuan kita yang pertama tadi. Sudah semuanya ya, sudah semua berkumpul di satu kelompok masing-masing. Poin penting yang harus kamu cari yang pertama, mengapa sistem ekonomi sosial muncul? Yang kedua, ciri-ciri kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi sosialis. Dan yang ketiga, ini masih menyangkut pertemuan pertama kita hari itu tentang sistem ekonomi liberal. Coba kamu compare sosialis dan kapitalis, itu adalah sistem ekonomi yang berseberangan. Jadi kita gampang nanti melihat perbandingannya di mana. Oke? Jadi kita mulai diskusi kelompok kita. Saya akan berikan waktu 15 menit ya. Juga kelompok ini nanti contohnya dengan ciri-cirinya. Ada dalam satu ciri-cirinya. Kamu jelaskan singkat saja, makanya dari sini 2-3 aja maksudnya 2 atau 3 ciri-cirinya. Ya, waktunya untuk menyajikan hasil diskusi yang sudah kamu diskusikan dengan teman-teman satu kelompok kamu ya. Oke, bisa kita mulai mungkin dari kelompok ini dulu untuk Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Nomor 1 akan dijelaskan oleh Janet. Oke, silakan Jena. Mengapa sistem ekonomi sosialis muncul? Jadi sistem ekonomi sosialis itu muncul karena adanya perbedaan pendapat dengan sistem ekonomi liberal. Pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh Perbandingan di antara sistem ekonomi liberal dan sosialis ada beberapa perbedaan. Seperti yang pertama adalah sistem ekonomi liberal, pemerintah pada sistem ekonomi liberal memiliki peran yang minim.
Kami akan membuka itu pertanyaan. Nino yang ada yang ingin bertambah pertanyaan untuk menjawab. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan saya bernama Karen. Saya mau bertanya, bagaimana sistem ekonomi sosialis menyelesaikan masalah keuangan keluarga? Oke, ya. Cukup satu pertanyaan ya. Kami akan menjawab pertanyaannya. Oke, silakan gini. Jadi perbaikan ekonomi itu dapat dilakukan oleh pemerintah, karena pemerintah merupakan pihak yang memproduksi dan juga menentukan jumlah produksi dan jumlah yang akan didapatkan oleh masyarakat. Jadi semua terkendali oleh pemerintah sehingga teratur dan bisa diselesaikan masalahnya. Oke. Kita sudah dipahami dari Oke, ya, jawaban Kenny bagus ya. Karena memang sosialis ini kan memang mutlak atau dominan di diatur oleh pemerintah. Baik produksi, konsumsi, distribusi itu semua dikendalikan oleh pemerintah. Seperti itu mungkin jawabannya. Oke, serasa satu pertanyaan cukup ya. Kita beri tepuk tangan. Baik. Selamat siang semuanya. Kami akan memberikan presentasi kami tentang KKPD ini. Baik, yang akan menjelaskan nomor 1 ialah Palet. Mengapa sistem ekonomi sosialis muncul? Sistem ekonomi sosialis muncul di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Nomor 2 akan dijelaskan oleh Martin. Jadi pertanyaan adalah tentang ciri-ciri, kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi sosialis. Jadi ciri-ciri dari ekonomi sosialis itu pertama, dia mengutamakan kepentingan bersama. Pertanyaan. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Adakah yang ingin bertanya? Ya, silakan Felix. Perkenalkan, saya Felix dari kelompok Louis. Saya ingin bertanya, bagaimana pengaruh sistem ekonomi sosialis terhadap kaum kalangan miskin? Dari pertanyaan Felix akan dijawab oleh Martin. Silakan Martin. Bagaimana pengaruh sistem ekonomi sosialis terhadap kaum miskin? Jadi di sistem ekonomi sosial di sistem ekonomi sosialis itu Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok Kevin mungkin bisa memberikan evaluasi. Silakan. Jadi kesimpulan dari kelompok 2 adalah sistem ekonomi sosialis ini pemerintah bertanggung jawab atas kegiatan perekonomian. Kelompok kami sistem ekonomi sosialis muncul dari revolusi industri. Jadi evaluasi dari kelompok 1 adalah sistem ekonomi sosialis itu muncul karena adanya kesenjangan sosial, di mana pihak yang memiliki modal akan semakin kaya, sedangkan yang tidak memiliki modal akan bekerja dengan gaji kaya dan mendapatkan upah yang sedikit. Oke, untuk evaluasi dan analisis yang pertama singkat saja. Sistem ekonomi sosialis merupakan suatu sistem yang menjadikan pemerintah Nah, sekarang kita akan masuk ke kegiatan post-test kita. Ini kode yang bisa kamu masukkan yaitu 672365. Silakan dimasukkan kodenya. Kita sekarang masuk ke sesi refleksi. Ini sebentar saja. Apa yang kamu ketahui selama pembelajaran? Mungkin ada satu orang yang bisa menyampaikan satu kalimat saja. Ada yang bisa? Mungkin Kenny lalu ya. Kenny, silakan Kenny. Satu kalimat saja. Sosialisme itu dia pokoknya kebalikan dari kapitalisme Ya. dalam semua aspek. Dalam semua aspek. Ya. Dan berakhirlah pembelajaran kita untuk hari ini.
Saya harap pembelajaran kita hari ini bisa berguna untuk kedepannya juga. Silakan untuk doa penutupnya, Ricky. Baik, langkah baiknya untuk menutup pelajaran kami, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ricky atas doa penutupnya. Untuk pertemuan kita selanjutnya nanti kita akan membahas lagi nanti tentang sistem ekonomi campuran. Tapi nanti pertemuan berikutnya lagi. Oke? Untuk greeting silakan oleh Ketua. Stand up. The teacher. Okay, goodbye. Thank you, students.